نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونفسه لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya setiap saat, setiap detik, setiap jantung kita berdetak, setiap kita bernapas senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah begitu banyak Allah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang tak terbilang, nikmat yang tak terhingga. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah Allah takdirkan di Jumat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat Jumat berjamaah. Semoga semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah wal hasanah, contoh tauladan kita sepanjang zaman, yang telah membawa manusia dari kejahiliahan menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang, sehingga manusia memiliki budi pekerti yang begitu luhur, akhlak mulia. Beliau adalah kekasih Allah, utusan Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa Jumat ini kita masuk di Jumat kedua di tahun 2023, yang tentunya kita menginginkan tahun ini ke depan semakin baik ibadah kita kepada Allah, semakin baik hablum minallah wa hablum minan nas, sehingga kita diposisikan menjadi manusia yang memiliki akhlak yang begitu mulia, yang kelak nanti kita Subhanahu wa ta'ala di akhirat yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya apabila kita merujuk kepada Rasulullah SAW, bahwa semua yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dari hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi
Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apabila ia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka seorang ulama, Al-Imam Al-Ghazali, membagi hati ini dalam 3 kategori. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang mati. Hati yang sehat, hati yang mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, jauh dari kegelisahan. Hati yang sehat, dia memiliki semangat yang tinggi untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang ia lakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya hanya untuk Allah. Kenapa hatinya tenang? Karena hatinya selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Dan dimanapun ia berada, ia tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah dia ingat dengan Allah. Dijadikan sebagai suami yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan membimbing istri dan anak-anaknya untuk ditanamkan keimanan, keislaman yang kuat, agar senantiasa keluarganya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sehat ini Allah jamin akan mendapatkan ketentraman. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Kita hidup di dunia tidak terlepas dengan ujian. Semakin meningkat iman kita, maka uji keimanan kita. Bahkan sebuah ujian buat orang-orang yang beriman. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku pasti, kata Allah, akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, dengan kemiskinan, kekurangan jiwa saudara kita, anak-anak kita. Apa yang kita senangi di dunia ini akan meninggalkan kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala cepat atau lambat. Di tahun 2003 ini tentunya usia kita semakin bertambah, dan sudah pasti jatah hidup kita semakin berkurang.
Maka berikanlah kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang sabar. Sabar terhadap ujian yang akan Allah berikan kepada setiap manusia, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Allah akan berikan ujian-ujian hidup itu. Dan yang dihadapi sikap seorang yang beriman yang memiliki hati yang sehat, dia akan menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat itu penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Sabar akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang sehat karena dia selalu zikrullah. Ketika ia menyadari berbuat dosa, maka cepat-cepat dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikategorikan ini hatinya sakit. Dia beribadah tapi masih melakukan perbuatan maksiat, masih senang dengan berbuat dosa. Maka bisa disembuhkan dengan apa? Dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mohon ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang maka ketika kita menyadari di tahun-tahun yang lalu banyak lalainya, banyak malasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita bisa bangun malam untuk sholat tahajud, kita tinggalkan. Yang seharusnya kita bisa setiap hari membaca Al-Quran, ditinggalkan. Dan ibadah-ibadah sunnah dan kebaikan lainnya yang sesungguhnya akan menjadi amal soleh kita tinggalkan. Maka tahun ini kita akan berkomitmen kepada diri kita, menjadi orang yang lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia golongan orang-orang yang beruntung. Jika hari ini dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah golongan orang-orang yang celaka. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah Allah, untuk menghadapi kematian kita, bahwa semuanya akan kita tinggalkan, hanya 3 perkara yang akan kita bawa. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah ridhoi, anak yang soleh, senantiasa akan meninggalkan kita. Kita panjatkan doa untuk orang tua kita. Dari mereka lah kita lahir, dari rahim ibulah kita lahir. 9 bulan ibu kita mengandung kita dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dan
ketika melahirkan kita, mereka menyerahkan segalanya walaupun dengan taruhan nyawa. Dan amal jariah, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berinfak, belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, hanya tinggal penyesalan karena kita lalai, karena kita malas, karena kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita asik dan cinta kepada dunia ini. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya nanti kelak di akhir zaman. Umatku kena penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sesungguhnya mati itu adalah sebuah kepastian. Maka kita tidak perlu takut, tapi yang perlu kita takutkan adalah kehidupan setelah mati. Kepada kita atau justru akan memberikan siksa kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, membukakan pintu hati kita seluas-luasnya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang saleh dan salihah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa rasuluhu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka wal mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina warinal sunnah. Allah ya